Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyatin. Panggil saja dengan Bu Titin. Di sini saya akan mengajar mata pelajaran produktif, yaitu komunikasi bisnis di kelas 1. Untuk KD pertama yaitu menerapkan komunikasi bisnis. Di sini materi yang akan kita pelajari yang pertama, pengertian dan tujuan komunikasi bisnis. Kedua, bentuk dasar komunikasi bisnis. Ketiga, unsur-unsur dan proses komunikasi bisnis. Keempat, jenis-jenis komunikasi bisnis. Kelima, faktor pendukung dan penghambat komunikasi. Dan yang keenam, ada etika berkomunikasi dalam bisnis. A. Pengertian dan tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama ada pengertian komunikasi. Definisi komunikasi menurut bahasa Indonesia adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat difahami oleh lawan bicara. Yang kedua, pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, mencakup berbagai bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal. Selanjutnya, nomor 3, ada tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama, memberikan informasi atau informing. Di mana informasi di sini yaitu komunikasi bisnis, yaitu memberikan informasi tentang perusahaan kepada konsumen, baik itu berupa informasi tentang profil perusahaan, tentang produk maupun kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang B, melakukan persuasi atau persuading, di mana kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk memengaruhi dan meyakini orang lain. Yang C, melakukan kolaborasi atau collaborating. Di sini bertujuan untuk melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan konsumen atau relasi perusahaan. Jadi dengan terjalinnya kerjasama yang baik, diharapkan kedepannya dapat terjalin hubungan yang baik dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, ada bentuk dasar komunikasi. Yang pertama ada komunikasi verbal, yaitu merupakan salah satu bentuk komunikasi kepada pihak lain melalui tulisan dan lisan. Contohnya di sini komunikasinya yaitu membaca majalah atau surat kabar, mempresentasikan makalah suatu acara seminar, dan sebagainya. Yang kedua, ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal di sini merupakan bentuk komunikasi yang paling mendasar dalam komunikasi bisnis. Komunikasi nonverbal memiliki sifat kurang terstruktur sehingga sulit untuk dipelajari. Contohnya di sini untuk komunikasi nonverbal yaitu dengan menggunakan bahasa isyarat, ada ekspresi wajah, ada gerakan tubuh, sandi, simbol-simbol, warna, dan intonasi suara. Jadi dalam penyampaian komunikasi verbal dan nonverbal,
memiliki arti yang berbeda-beda. Selanjutnya ada unsur-unsur dan proses komunikasi bisnis. Yang pertama ada unsur-unsur komunikasi, yaitu komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan, ide, gagasan, atau informasi kepada komunikan. Yang B, komunikan. Komunikan di sini adalah orang yang menerima pesan atau informasi dari pemberi pesan, yaitu dari seorang komunikator. Yang C ada pesan. Pesan di sini adalah ide atau gagasan yang akan disampaikan kepada komunikan. Ada media atau saluran. Di sini adalah saluran tempat berlakunya lambang-lambang atau berlalunya lambang-lambang. Berikutnya ada tanggapan atau respon. Tanggapan atau respon di sini adalah umpan balik dari pihak komunikan setelah menerima pesan atau berita kepada komunikator. Ada gangguan atau hambatan yang terjadi pada saat berkomunikasi. Kedua, ada proses komunikasi. Yang pertama, siapa? Kemampuan seseorang berkomunikasi akan menentukan sejauh mana keberhasilan dari proses komunikasi. Menyatakan apa? Ada tingkat kesulitan yang berbeda dalam menyampaikan dan menanggapi isi dari suatu pesan. Proses komunikasi berikutnya yaitu melalui media yang mana. Pesan yang disampaikan akan memengaruhi pemilihan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau berita. Berikutnya, kepada siapa? Siapa yang menjadi sasaran atau kepada siapa pesan akan dikirim oleh seorang komunikator. Berikutnya, apa pengaruhnya? Suatu pesan atau informasi akan menimbulkan efek atau pengaruh tertentu yang terjadi setelah pesan atau informasi yang disampaikan. Nah, di sini ada gambar proses komunikasi. Nah, yang pertama dimulai dari seorang komunikator mengirimkan suatu informasi, yaitu menggunakan media komunikasi apa? Yaitu informasi, berita, tanda, atau simbol. Jadi menggunakan lisan atau tulisan. Jadi yang memberikan suatu informasi atau yang mengirimkan suatu informasi yaitu komunikator. Nah, kepada penerima siapa? Yaitu komunikan. Maaf, di sini Ibu salah ketik ya. Penerima di situ adalah komunikan. Setelah diterima, pesan yang dikirim oleh seorang komunikator, di situ ada kesamaan persepsi apa tidak antara komunikator dengan seorang komunikan. Nah, sehingga nanti akan muncul reaksi dan tanggapan. Tanggapan seorang komunikan seperti apa setelah diberikan suatu informasi atau berita dari seorang komunikan. Setelah terjadi reaksi atau tanggapan, kemudian muncul gagasan atau suatu ide. Seperti itu.
Berikutnya ada jenis-jenis komunikasi bisnis. Yang pertama ada komunikasi berdasarkan cara penyampaian informasi, yaitu ada dua, ada komunikasi tertulis dan komunikasi lisan. Yang kedua, berdasarkan aliran informasi dibedakan menjadi 5. Maaf, Ibu keliru ngetik. Yang pertama ada komunikasi satu arah, ada komunikasi dua arah, ada komunikasi ke atas, ada komunikasi ke bawah, dan ada komunikasi ke samping. Nomor 3, ada komunikasi berdasarkan perilaku dibedakan menjadi 3, ada komunikasi formal, komunikasi informal, dan komunikasi nonformal. Keempat, komunikasi berdasarkan jaringan kerja dibedakan menjadi 3, komunikasi jaringan bintang, ada komunikasi jaringan kerja rantai, dan ada komunikasi jaringan kerja lingkaran. Yang kelima, komunikasi berdasarkan ruang lingkup dibedakan menjadi 2, ada komunikasi internal dan ada komunikasi eksternal. Berikutnya ada faktor pendukung dan penghambat komunikasi. Yang pertama, faktor-faktor pendukung komunikasi yaitu dari segi komunikator, yaitu seorang yang menyampaikan suatu pesan atau berita. Yang pertama, faktor pendukungnya kepandaian dalam mengirim suatu pesan atau berita. Kedua, sifat komunikator. Ketiga, pengetahuan komunikator. Keempat, lahiriah komunikator yang menarik. B. Faktor pendukung komunikasi dari segi komunikan, yaitu orang yang menerima suatu pesan atau informasi. Yang pertama, kecakapan berkomunikasi, yaitu seorang komunikan. Sikap komunikan, pengetahuan komunikan, sikap sosial, keadaan lahiriah komunikan. Berikutnya ada faktor-faktor penghambat komunikasi. Yang pertama, kurang cakap, sikap yang salah, kurang pengetahuan, kurangnya memahami sistem sosial, adanya prasangka atau prejudice, ada kesalahan penggunaan bahasa, jarak komunikator dengan penerima atau komunikan, indera yang rusak, berlebihan dalam berkomunikasi. Terus yang terakhir ada komunikasi satu arah. Berikutnya ada etika berkomunikasi dalam bisnis. Yang pertama, pengertian etika. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk serta tentang hak dan kewajiban moral atau disebut dengan akhlak. Kedua, ada pengertian etika komunikasi bisnis. Jadi etika komunikasi bisnis merupakan kegiatan untuk berkomunikasi dengan baik sesuai dengan kode etik yang berlaku, baik itu di perusahaan maupun di masyarakat. Berikutnya ada komponen etika komunikasi bisnis. Yang pertama ada etika berkomunikasi sebagai seorang komunikator dan komunikan. Yang pertama ada good sense, yaitu seorang komunikator dalam menyampaikan pesan atau berkomunikasi dengan bahasa yang mudah dimengerti, rasional, menyapa dengan baik dan bersikap jujur. Yang kedua ada otoritas. Jadi seorang komunikator dapat bersikap profesional dalam melakukan kegiatan bisnis dengan memiliki keahlian tentang peraturan dan hukum yang berlaku. Yang ketiga ada good character, yaitu seorang komunikator harus berperilaku dan bersikap baik. Keempat ada goodwill, yaitu merupakan niat baik. Jadi dalam melakukan
Suatu bisnis dengan niat yang baik akan menjadikan keuntungan tersendiri bagi seorang perusahaan maupun seorang pemasar. Kelima, ada dinamis. Jadi etika seorang komunikator haruslah dinamis. Keenam, mendengar dan memahami. Jadi sebagai seorang komunikator dan komunikan harus memiliki kesadaran untuk saling mendengar dan memahami. Ketujuh, sopan dan rendah hati. Jadi dalam melakukan penjualan serta pembelian dengan sopan dan rendah hati akan menjadikan suasana berbisnis dengan baik. Komponen etika komunikasi bisnis berikutnya yaitu ada etika kerja, yaitu merupakan etika yang bertujuan agar seorang karyawan memiliki integritas moral yang baik selain piawai, terampil, dan profesional yang merupakan tuntutan seorang pekerja profesional. Untuk materi hari ini, kalian bisa catat di buku catatan kalian. Nah, apabila ada materi yang belum kalian pahami, bisa kalian chat ke WA-nya Ibu ya. Jadi, Ibu cukupkan sekian dulu untuk materi hari ini. Apabila ada kesalahan, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan kalian, jangan lupa sholat ya. Jadi Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.